terutama pengenalan pada Python. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, insya Allah kita akan membahas tentang pengenalan pada salah satu framework yang digunakan untuk machine learning, yaitu TensorFlow. Jadi sebenarnya tujuan kita untuk belajar machine learning ini adalah kita belajar agar mesin ini dapat belajar juga. Jadi kita belajar bagaimana membuat suatu mesin dapat belajar. Kemudian pada pertemuan selanjutnya kita kemungkinan akan membahas CNN atau Convolutional Neural Network. Kemudian yang ketiga yaitu NLP. Kemudian selanjutnya prediction, time series, and sequence. Kemudian kita masuk pada pengertian machine learning. Jadi machine learning ini merupakan sebuah paradigma pemrograman yang baru, di mana di sini terdapat aturan yang berbeda dengan traditional programming. Yang pertama, jika dilihat dari gambar yang saya paparkan ini, ada alur dari traditional programming. Yang pertama yaitu di traditional programming itu terdapat rules, kemudian data, yang kemudian diolah untuk menghasilkan satu jawaban. Istilahnya sama seperti ketika kita ingin membuat suatu program untuk mendeteksi untuk mengkalkulasi sebuah slide-nya kelihatan yang pengertian machine learning. Oke. Untuk mengkalkulasi misalnya sebuah luas persegi, kita memiliki sebuah rumus yaitu rules, di mana untuk menghitung sebuah luas itu sisi kali sisi, kemudian data yaitu berupa variabel dari sisinya, kemudian diprogram untuk menghasilkan sebuah jawaban dari luas persegi tersebut. Namun berbeda dengan machine learning, kita diberikan sebuah answer atau jawaban, kemudian diberikan juga sebuah data, kemudian diprogram melalui misalnya framework, kemudian untuk menghasilkan sebuah aturan. Nah, answer dan data ini misalnya ketika kita ingin membuat suatu klasifikasi objek, misalnya pembedaan antara cat and dog misalnya, atau gunting batu kertas, kita diberikan sebuah data berupa gambar, bagaimana gambar gunting, batu, dan kertas, kemudian answer itu berupa label-label mereka. Jadi label dan data ini dilatih di sebuah machine learning untuk dijadikan sebuah aturan untuk kedepannya diimplementasikan. Jadi berbeda dengan traditional programming, pada awal pengembangan machine learning kita diberikan sebuah answer atau jawaban atau label, juga data, kemudian diprogram untuk mendapatkan aturan. Kemudian secara definisi machine learning adalah suatu studi algoritma komputer yang dapat secara otomatis mengimprove atau mengembangkan performa komputer program atau program komputer yang berdasar dari data yang telah disiapkan sebelumnya. The way machine learning work is by collecting. Machine learning bekerja ini slide-nya kelihatan kan? The way machine learning work is by collecting adalah bagaimana machine learning ini mengumpulkan data, kemudian mengklasifikasi atau memeriksa data, kemudian membandingkan dari data yang besar, kemudian data yang besar ke kecil, kemudian untuk menemukan sebuah pola atau mengeksplor perbedaan dari data yang diberikan. Jadi machine learning ini kita mengumpulkan data yang disebut nanti dataset, kemudian memeriksa bagaimana data ini, apakah data ini bersih,
kemudian meng-compare atau membandingkan, misalnya gunting batu kertas tadi, studi case-nya, mereka membandingkan bagaimana bentuk dari gunting, batu, kemudian kertas, kemudian untuk menentukan pola dari bentuk gunting seperti ini. Jadi ketika nanti dimasukkan sebuah gambar yang baru, kemudian nanti pola ini disesuaikan, dicocokkan dengan gambar yang diinput sehingga kita dapat menemukan sebuah jawaban dari apa yang telah kita latih sebelumnya. Kemudian gerbang untuk belajar machine learning yang pertama kita belajar tentang Python. Sebenarnya banyak bahasa pemrograman yang bisa digunakan untuk machine learning seperti R, Java juga bisa, tapi pada weekly class kali ini kita akan belajar tentang Python. Kenapa Python? Yang pertama karena Python merupakan bahasa pemrograman yang paling umum digunakan untuk belajar machine learning atau data science. Dapat dilihat pada grafik ini, Python merupakan bahasa pemrograman yang paling sering digunakan, kemudian disusul bahasa Java yang warna hijau, kemudian disusul dengan bahasa R. Kemudian alasan kedua Python digunakan yaitu karena Python ini sederhana. Alasan kedua kenapa Python digunakan yaitu karena Python ini sangat sederhana. Kita tidak perlu pusing-pusing dengan titik koma atau semikolon, terutama pada misalnya untuk print hello world itu sangat mudah, tidak seperti bahasa C++ atau Java. Jika dilihat perbandingannya, di sini bahasa C++ yang digunakan sangat ribet untuk mencetak hello world itu sendiri. Kita membutuhkan 1, 2, 3, 4 baris kode. Untuk Java sendiri juga sangat ribet. Ada 3 baris kode untuk mendefinisikan atau mencetak kalimat hello world. Sedangkan pada Python kita hanya perlu 1 baris kode untuk mencetak hello world. Kemudian tools yang akan digunakan yaitu Google Collaboratory. Kemudian ada kemungkinan kita juga akan menggunakan Jupyter sebagai alat yang digunakan untuk melatih machine learning. Kemudian PyCharm, nanti jika memungkinkan untuk melakukan simulasi bagaimana ujian TensorFlow, kita menggunakan PyCharm. Kemudian di sini saya sudah menyiapkan materi dari Google Colab. Saya share sehingga audiens bisa membuka juga di perangkat masing-masing. Nah, di sini ada Google Colab sebagai tools yang akan digunakan pada pengenalan Python. Kedepannya juga insya Allah kita akan menggunakan Google Colab sebagai tempat untuk melatih data yang sederhana. Di sini untuk pengenalan environment dari Google Colab ada table of content di mana kita dapat menavigasi bagian-bagian dari kode yang telah dibuat. Kemudian di sini untuk menemukan suatu kata dan mengganti sama halnya dalam mengetik pada Word, find and replace. Kemudian di sini ada variabel-variabel yang telah didefinisikan dalam kode kita. Kemudian di sini tempat kita misalnya menyimpan dataset, jika nanti kita menggunakan dataset.
Kemudian di sini ada tools atau menu yang pada umumnya sama. Ada new notebook, open, upload, rename, move. Kemudian di sini ada fitur sharing sehingga kita dapat bekerja bersama dengan tim. Kemudian, nah, masuk ke pengenalan Python. Seperti yang saya jelaskan tadi, Hello World in Python itu sangat sederhana, berbeda dengan penggunaan program pada bahasa C dan C++ dan Java. Kemudian kenapa programming dengan Python? Pertama karena dia memiliki sintaks yang mudah, berbeda dengan bahasa pemrograman yang lain. Kemudian most chosen language for IT, artinya Python merupakan bahasa yang paling sering digunakan untuk IT. Kemudian omnipresent, artinya ada di mana-mana, bisa di data science, bisa di machine learning, maupun pada penerapan lain. Nah, kemudian untuk mengecek, jadi yang ini merupakan salah satu teks, bukan untuk tempat merun kode. Jadi di Google Colab itu ada 2 blok yang bisa dibuat. Yang pertama blok kode dan blok teks. Nah, blok teks ini untuk memudahkan kita bagaimana kita menjelaskan kode kita sehingga apa yang kita bagikan ke orang lain dapat dimengerti. Kan misalnya kalau semua isinya kode tanpa penjelasan itu sangat menyulitkan untuk dipahami juga oleh orang lain. Kemudian ini merupakan salah satu blok kode. Jadi misalnya kita ingin menambahkan blok kode, sisa ditambahkan seperti ini sehingga dapat di-run di Google Colab. Nah, kemudian untuk mengecek versi Python yang digunakan di Google Colab dapat menggunakan sintaks Python version untuk mengecek di lokal atau di komputer masing-masing itu bisa menggunakan command prompt, kemudian menggunakan Python version. Nah, Python version yang digunakan di Google Colab kali ini yaitu Python 3.8.10. Jika teman-teman ingin merun juga, ini bisa di-run di komputer masing-masing. Jadi ada kemungkinan Python yang teman-teman gunakan berbeda dengan apa yang saya gunakan. Kemudian sintaks pertama yang kita run yaitu Python Hello World. Di sini berbeda dengan penggunaan C++ atau Java yang membutuhkan titik koma. Di Python itu tidak perlu menggunakan titik koma. Kemudian untuk tanda petik ini bisa menggunakan tanda petik double, bisa juga tanda petik tunggal. Kemudian masuk pada basic Python syntax atau sintaks dasar pada Python. Yang pertama mungkin yang sering dilihat kalau ingin belajar bahasa pemrograman, yang pertama itu tipe data. Di sini ada strings atau teks, kemudian integer atau bilangan bulat, kemudian float adalah angka dengan koma atau fraction. Kemudian ada boolean atau data tipe yang hanya memiliki 2 nilai, yaitu true or false. Kemudian ada variabel, penamaan variabel dengan value, kemudian value dapat diisi dengan semua data tipe atau tipe data, kemudian proses menyetor value dalam variabel disebut dengan assignment, kemudian dapat dibuat dengan huruf atau angka atau underscore, tapi tidak bisa dengan spasi. Kemudian Python dapat menyetor keyword atau reserve keyword seperti ini. Yang pertama itu tipe data string. String artinya teks. Di sini kita mendefinisikan sebuah variabel color, kemudian di sini value-nya
di sini value red. Kemudian kita ingin memeriksa tipe data dari color. Jadi kita run. Nah, di sini terdapat tipe data dari color itu str atau string. Kemudian ada integer. Di sini kita mendefinisikan sebuah variabel length 10. Kemudian kita ingin memeriksa tipe dari length ini, apakah benar integer. Jadi perbedaan mendasar yaitu red ini menggunakan tanda petik, kemudian ini tidak menggunakan tanda petik. Jadi perbedaan string dan integer itu seperti ini. Kita run, kemudian di sini terdefinisikan bahwa tipe data yang digunakan yaitu integer. Kemudian selanjutnya yaitu tipe data float atau angka dengan koma, misalnya 2,0. Di sini kita mendefinisikan sebuah variabel bernama width, kemudian angkanya 2.0. Kemudian kita ingin mengecek tipe data dari width ini. Nah, tipe data dari width ini yaitu float atau angka bukan bilangan bulat atau yang ada komanya. Kemudian bagaimana caranya kalau ketika kita ingin mengganti sebuah tipe data dari float ini menjadi integer. Nah, untuk mengganti tipe data dapat menggunakan dapat memasukkan int tipe data yang ingin digunakan, kemudian memasukkan juga variabel yang akan diganti. Nah, dari tipe float berubah menjadi tipe data integer. Kemudian aturan dalam penamaan variabel itu tidak menggunakan kalimat atau kata yang sebenarnya merupakan bagian dari Python. Def ini tidak bisa dijadikan sebuah kata variabel karena def ini digunakan untuk mendefinisikan sebuah fungsi. Begitupun dengan kelas. Kelas tidak bisa digunakan sebagai nama variabel karena kelas ini merupakan salah satu sintaks yang ada di Python. Ketika kita run, pasti akan error karena def sendiri ini bukan merupakan variabel yang diizinkan untuk Python. Kemudian selanjutnya yaitu pendefinisian fungsi. Fungsi didefinisikan dengan menggunakan keyword def. Kemudian fungsi memiliki badan atau tubuh yang ditulis block after colon. Kemudian untuk value from function is return keyword. Jadi untuk mengambil value dari fungsi ini kita menggunakan kata return. Jadi misalnya ini terdapat sebuah fungsi di mana kita mendefinisikan sebuah fungsi baru yaitu greetings, kemudian ada name di dalam fungsi itu, kemudian kita ingin mengambil value dari fungsi greetings ini, kita menggunakan kata return, kemudian kita tambahkan kata hello untuk sebagai awal dari kata nanti. Kemudian di sini kita memberikan sintaks print untuk memasukkan value dari greetings ini, dari name ini, misalnya weekly class 2023. Jadi output yang diharapkan nanti hello weekly class 2023. Nah, seperti ini untuk outputnya. Kemudian lanjut ke perbandingan. Perbandingan data memiliki sebuah kemungkinan dua buah jawaban. Yang pertama itu true or false. Kemudian tidak semua data tipe dapat dibandingkan, sehingga kita harus awas terhadap perbandingan dua data tipe yang berbeda. Kemudian perbandingan
operator pembandingan tidak hanya mengecek kesamaan lebih besar atau lebih kecil, tetapi juga include atau termasuk logical operator and, or, dan not. Misalnya, di sini terdapat contoh apakah 1 lebih kecil daripada 10, kemudian ini tipe integer, kemudian tipe string, apakah Linux sama dengan Windows, kemudian juga ini apakah integer 1 tidak sama dengan string 1, kemudian print dari lawan true. Jadi ekspektasi kita misalnya 1 lebih kecil daripada 10 itu true, kemudian Linux sama dengan Windows false, kemudian integer 1 tidak sama dengan 1 itu true, kemudian not true false. Nah, kemudian ini merupakan comparison operator. 2 tanda sama dengan artinya sama, equal. Kemudian ada tanda seru, kemudian sama dengan itu artinya berbeda. Kemudian lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Kemudian logical operator ada and, A and B, true jika A dan B itu juga true, false jika salah satunya itu bernilai false. Kemudian A or B itu akan bernilai benar jika keduanya benar dan salah satunya juga benar, akan bernilai salah jika keduanya salah atau bernilai false. Kemudian not A artinya lawan dari nilai sebenarnya. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum lanjut? Oke, saya lanjut. Conditional dan if statement. Sama dengan jika kita menggunakan bahasa pemrograman lain, di situ ada if else. Nah, di Python juga kita sering menggunakan if else, yang mana itu merupakan salah satu bagian dari bahasa pemrograman. Otomatis jika kita sering melihat jokes tentang AI yang sebenarnya berasal dari if else, nah if else ini merupakan salah satu fundamental dari bahasa pemrograman Python. Tetapi di machine learning nanti kita mungkin akan menggunakan terutama pada penggunaan callback jika train data yang digunakan itu sudah memenuhi kriteria. Tapi nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Yang pertama, di sini ada pendefinisian hour atau jam. Variable hour di sini kita isi dengan value 10. Nah, jika maka print good morning. Nah, ini merupakan contoh sederhana dari pendefinisian kondisi if untuk penggunaan pada Python. Nah, hour kan di sini diisi dengan angka 10 yang mana lebih kecil daripada 12. Jadi perintah print good morning ini dieksekusi. Kemudian kita lanjut pada sintaks yang lebih panjang. Di sini ada pendefinisian fungsi check
number. Di sini jika number lebih besar daripada 0, maka dikembalikan nilai positif. Kemudian elif atau else if, disingkat elif, jika number sama dengan 0, maka value-nya akan dikembalikan dengan 0. Kemudian else, kondisi terakhir, jika misalnya angka number lebih kecil daripada 0 atau tidak memenuhi kondisi if number lebih besar 0, number sama dengan 0, maka value-nya itu negatif. Nah, di sini number yang kita masukkan misalnya 10, 10 lebih besar daripada 0, jadi nilai yang dimasukkan ke dalam fungsi atau yang dikembalikan dalam fungsi itu positif. Kemudian kita coba misalnya 0. Di sini nilai fungsi yang dikembalikan yaitu 0. Nah, kemudian kita lanjut pada loop. Di sini ada while, sama dengan ketika kita belajar bahasa pemrograman lain, while juga sering ditemukan, adalah suatu instruksi komputer untuk melakukan sebuah execute berkelanjutan berdasarkan value dari suatu kondisi. Nah, kemudian di sini contoh sederhananya, kita memiliki variabel bernama X, kemudian kita masukkan sebuah nilai, di sini value-nya 7, kemudian lebih besar dari 0, kita mencetak positif X, kemudian sama dengan, kemudian setelah sama dengan, di situ kita mencetak 7 strx, kita mencetak angka 7 yang integer ini dalam bentuk string, kemudian mengeksekusi perintah selanjutnya, di mana x sama dengan x kurang 1. Jadi setelah mencetak positif x sama dengan 7, angka 7 ini akan dikurangi dengan 1, hasilnya akan 6, sehingga nanti dicetak 0x sama dengan 6. Kemudian diulang lagi sampai x ini tidak memenuhi lagi kondisi x lebih besar dari 0. Kita coba run. Nah, positif x sama dengan 7 untuk hasil dari perintah ini. Kemudian now x sama dengan 6 karena telah dikurangi dari perintah baris keempat ini. Kemudian sekarang nilai x sama dengan 7 pindah ke angka 6. Kemudian 6 dikurang 1, kemudian jadi 5, sampai seterusnya hingga nilai x tidak lagi memenuhi x lebih besar daripada 0. Kemudian ada range, ketika x dalam range 3, di print x. Nah, di sini x dimulai dari 0, kemudian range-nya itu 3. Di sini terdapat 3 variabel x sama dengan 1, x sama dengan 2, dan seterusnya. Kalau misalnya kita ganti jadi dimulai dari 0, tetap dimulai dari 0, kemudian sampai x sama dengan 4. Kemudian di sini ada break keyword, untuk implementasinya dapat dilihat.
Nah, break ini untuk memutuskan eksekusi dari for walaupun range ditentukan ketika kita mendefinisikan sebuah break, maka program akan berhenti bekerja. Yang pertama, kita mendefinisikan sebuah for x in range 3. Tadi jika kita di sini menggunakan 3, otomatis x akan berhenti di x sama dengan 2. Tapi ketika kita mendefinisikan sebuah break di mana x itu akan berhenti, program akan berhenti jika x sama dengan 1. Jadi tidak dieksekusi lagi hingga x sama dengan 2 karena kita mendefinisikan sebuah break dalam loop kode kita. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Mungkin. Okay, next. Ini banyak digunakan karena channel belajar bagaimana mendeteksi salah satu study case dari review dari misalnya ada review film. Nah, kita ingin membuat submodel machine untuk mendefinisikan ini rekomendasi film sesuai dengan review di ada IMDb itu digunakan untuk membuat suatu machine learning yang dapat merekomendasikan sebuah film. Kita juga dapat mendeteksi sarkas pada Twitter menggunakan dataset berupa kebanyakan menggunakan string. Nah, jadi saya harap diperhatikan untuk memudahkan kedepannya tentang belajar machine learning, terutama di NLP untuk string. Di sini kita langsung pada penerapan. Di sini saya mendefinisikan sebuah variabel namanya program name, isinya weekly class 2023. Kemudian variabel kedua, program year is the first class for ML. Di sini dapat seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa string di Python itu menggunakan tanda petik 2 atau tanda petik 1 itu sama saja. Kemudian dalam perintah mencetak kalimat string dapat digunakan print, kemudian let's, ini kalimat awal, misalnya kata awal nanti yang akan dimasukkan. Kemudian slash n ini digunakan untuk membuat baris baru untuk variabel program name. Jadi nanti outputnya nanti let's, kemudian baris baru weekly class 2023. Kemudian len hello itu panjang karakter, len ini untuk panjang karakter. Kemudian ini ada tanda perbandingan apakah panjang karakter dari program name sama dengan 7. Kayaknya ini salah. Nah, di sini seperti yang saya katakan tadi bahwa jika kita menambahkan slash n di sini maka akan dibuat baris baru let's weekly class 2023. Kemudian len ini untuk menghitung banyaknya karakter yang terdapat pada suatu
nilai. Di sini hello, kita memiliki karakter. Jadi di sini di print banyaknya karakter. Kemudian program name ini kelas 3. Apakah yang karakter dari weekly class 2023 atau banyaknya karakter pada weekly class 2023 sama dengan di sini false. Ini berapa kali? 1 kali 4 tambah 2 6 tambah 11 tambah 4 15 17 dengan spasi. Kita cek. Nah, jika kita ganti misalnya angka perbandingan sesuai dengan jumlah karakter dihitung juga dengan spasi, maka 17, maka nilainya akan bernilai true. Kemudian mengakses substring. Di sini terdapat bagaimana kita mengakses sebuah substring. Jadi misalnya name, ini terdapat variabel name, di mana nilai dari variabel name ini GDSC-UNM. Kemudian ketika kita ingin misalnya mengakses print atau mencetak huruf dengan indeks 1, maka ekspektasi outputnya yaitu D, karena indeks ini dimulai dari 0, jadi G itu indeksnya 0, kemudian D indeksnya 1, dan seterusnya. Kemudian di sini ada perintah mencetak panjang karakter dikurang 1. Panjang karakter atau banyaknya karakter yang terdapat di GDSC-UNM itu 7, kemudian dikurang 1, berarti indeks ke-6. Jadi indeks ke-6 dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi karakter ke-6 yaitu M. Kemudian angka minus ini untuk angka terakhir, dihitung dari terakhir, jadi akan mencetak huruf M. Kemudian angka 2 dari terakhir, maka akan mencetak huruf N. Kemudian untuk kita coba run. Nah, ini kita mencetak karakter di mana panjang karakter 4 terakhir, 4 kemudian tanda titik 2 ini artinya kita menghitung dari akhir. Misalnya GDSC itu kita tidak ambil karena 4 dari terakhir, kemudian UNM, sisa UNM yang kita akan cetak. Kemudian di sini ada pengurangan 1, jadi kita tidak mencetak lagi huruf M, jadi yang akan tercetak yaitu UN. Kemudian selanjutnya mencetak dari variabel name, yaitu 4 huruf pertama, yaitu GDSC, kemudian 4 huruf pertama diabaikan, yang ini. Jadi ketika kita mengabaikan 4 huruf pertama, maka yang tersisa hanya UNM, seperti itu. Jika di run, hasilnya sesuai. Kemudian string dalam Python itu tidak bisa diganti, kecuali misalnya kita mengganti dari nilai variabelnya sendiri. Kalau ingin mengganti nilai dari variabel setelah mendefinisikan sebuah variabel, kemudian kita ingin memutasi atau mengganti nilai variabel di kode selanjutnya, maka
pasti akan terjadi error karena string ini tidak dapat diganti kecuali dengan mengganti value-nya sendiri di variabel. Kemudian memodifikasi string. Nah, di sini ada perintah program index untuk mengetahui indeks dari huruf U, misalnya. Jadi ketika kita menghitung ini GDSC 4 huruf pertama, kemudian dihitung dari spasi juga, dihitung dari angka 0, 0, 1, 2, 3, 4, sampai spasi, kemudian U itu indeksnya 5. Jadi ketika kita run program perintah dari program indeks, maka hasilnya akan bernilai 5. Kemudian program upper atau mencetak nilai dari suatu string menjadi huruf kapital. Ketika kita run, maka hasilnya kan dari UNM yang huruf kecil dicetak menjadi huruf kapital. Kemudian program end with, jadi kita memeriksa apakah string ini diakhiri dengan kata 2021. Kan di sini kita akhiri dari 2023, sehingga nilai jika kita run ends with ini maka akan bernilai false atau salah. Kemudian untuk mengganti replace, di sini ada kata replace, print program replace dari angka 2023 menjadi 2024. Maka ketika kita eksekusi, maka program ini akan mencetak angka 2024. Kenapa bisa diganti walaupun tadi dijelaskan bahwa string itu immutable atau tidak bisa diganti? Sebenarnya nilai dari program GDSC UNM 2023 ini tidak terganti, atau maksudnya tetap 2023. Namun ketika kita ingin mencetak dari string ini baru bisa diganti, tapi nilai sebenarnya ketika kita ingin mendefinisikan lagi, sebenarnya angka dari 2023 ini tetap tidak terganti, artinya tetap 2023 meskipun kita mencetak program replace dari 2023 ke 2024. Kemudian kita mendefinisikan sebuah variabel baru di mana year atau tahun 2023 ini merupakan tipe data integer. Kemudian kita mencetak apakah year ini 2023 ini merupakan sebuah angka atau is numeric. Jadi nanti hasilnya bernilai true. Kita lihat hasil dari eksekusinya itu bernilai true. Kemudian kita ingin memodifikasi lagi string. Di sini ada kurung kurawal, kemudian for, kemudian kurung kurawal lagi. Nah, ini ada format, di mana format ini akan mengisi dari format yang sebelumnya didefinisikan. Jadi weekly class ini akan mengisi isi dari kurung kurawal ini, weekly class for, kemudian year ini akan mengisi kurung kurawal dari nilai kurung kurawal dari setelah for, mengambil dari variabel yang telah didefinisikan, yaitu weekly class for 2023. Seperti itu. Kemudian tipe data selanjutnya yaitu list. List adalah container with space inside divide up into different slots. Jadi list ini akan sering juga dijumpai dalam mentrain data,
Kemudian list ini ditandai dengan kurung siku seperti yang dapat dilihat. Kemudian indeks dari string ini dimulai juga dari 0. Nah, tadi ketika kita ingin mencek tipe data, maka kita mencetak menggunakan perintah print, kemudian tipe, kemudian nama variabel. Kemudian mencetak program year, otomatis isi dari list program year. Di sini ada 2020 dan 2021. Kemudian banyaknya isi dari list program year. Di sini ada 2020 dan 2021. Jadi hasilnya akan bernilai 2. Kemudian jika misalnya kita ganti 2023, maka isi dari list ini akan bernilai 3. Kemudian perintah selanjutnya yaitu 2019 masuk dalam list program year. Hasilnya akan bernilai salah karena di dalam list yang kita masukkan ini tidak ada tahun 2019. Jadi nilai dari list ini akan bernilai false atau salah. Kemudian program year dengan indeks 0, seperti yang telah saya jelaskan bahwa list itu indeks dari 0 itu indeks dari list itu dimulai dari 0. Jadi 2020 itu indeksnya 0, kemudian 2021 indeksnya 1, kemudian 2023 indeksnya 2. Program year 0 indeksnya berarti 2020, kemudian program year untuk yang pertama itu 2020 juga. Kemudian ketika kita ingin mencetak per baris elemen dari list ini, berarti kita menggunakan print year in program year, kemudian mencetak print year untuk mencetak elemen per baris. Jadi nanti hasilnya itu 2020, 2021, dan 2023 tercetak per baris. Nah, jika string merupakan sesuatu yang immutable, list itu bisa diganti isi dari list itu. Ini bermaksud kita dapat menambahkan, meremove, atau menghapus, atau memodifikasi elemen dalam list. Kemudian untuk menambahkan list itu kita menggunakan perintah append untuk menambahkan list sebagai last element atau elemen terakhir. Kemudian untuk menambahkan dengan spesifikasi indeks tertentu kita menggunakan insert. Kemudian untuk menghapus elemen kita menggunakan perintah remove. Kemudian modification itu untuk elemen yang dimodifikasi kita harus memberikan indeks yang jelas pada kode sehingga tidak terjadi kebingungan pada program kita. Jadi misalnya di sini ada path, di sini kita mendefinisikan sebuah list, ada ML dan cloud. Kemudian kita ingin menambahkan append. Ini kita menambahkan perintah append pada list kita. Jadi di sini kita menambahkan value Android. Jadi Android ini nanti akan berada di setelah cloud. Kemudian ketika kita mencetak panjang karakter, panjang value, banyaknya value yang terdapat pada path, ekspektasi kita setelah menambahkan Android itu hasilnya 3.
kita cetak misalnya. Nah, di sini print pad itu banyaknya karakter atau banyaknya value dalam pad itu ada 3. Kemudian kita meremove untuk menghapus, misalnya untuk menghapus elemen kita menggunakan perintah remove. Misalnya kita hapus lagi Android. Jadi ini untuk melihat hasil setelah remove. Oh, sorry. Nah, hasil setelah remove, di sini ada tersisa kembali ML, dan Cloud. Jadi setelah tadi kita menambahkan Android, misalnya print tadi setelah kita menambahkan Android, hasilnya ML, Cloud, dan Android, kemudian banyaknya value itu 3, kemudian setelah meremove, kita print lagi hasilnya ML, kemudian Cloud, sisa Cloud. Kemudian untuk menambahkan suatu value dengan indeks tertentu, jadi kita masukkan indeks di sini setelah tanda kurung, kemudian memberikan koma untuk tempat value atau isi value yang akan diisi. Misalnya mobile, kita isi dengan mobile. Jadi mobile ini akan berada di tengah ML dan Cloud karena indeks 0 itu ML, kemudian indeks 1 diganti jadi mobile, kemudian Cloud akan berpindah atau bergeser ke indeks kedua. Jadi ekspektasinya ML mobile Cloud di sini. Hasilnya ML mobile Cloud. Kemudian kita menambahkan Python pada list kita, misalnya print. Di sini terdapat 4 isi dari list kita, yaitu yang pertama ML, mobile code, kemudian Python. Kemudian untuk menghapus juga kita tadi bisa menggunakan pop dengan indeks. Jadi indeks terakhir misalnya kita ingin menghapus indeks terakhir, kita menggunakan perintah pop, kemudian -1. Nanti hasilnya akan menghapus isi dari Python. Nah, hasil terakhir yaitu ML, mobile, dan cloud. Kemudian berbeda tadi dengan string bahwa isi dari string itu tidak bisa diganti. Untuk list itu bisa diganti, misalnya indeks 0 itu ML, kita ingin mengganti menjadi machine learning. Ketika misalnya kita ingin mencetak Nah, isi terakhir dari list kita itu ML diganti dari ML menjadi machine learning. Kemudian kita dapat membuat list dari sebuah urutan atau range menggunakan single baris atau baris single.
untuk membuat suatu comprehension atau list comprehension. Untuk lebih jelasnya kita run. Nah, di sini ada variabel event atau angka genap. Kemudian jika X merupakan kelipatan 2 atau merupakan sesuatu angka yang habis dibagi 2, di mana range-nya itu dari 1 sampai 10. Kemudian maksud 10 di sini bukan sampai angka 8 karena atau angka 10 karena di sini angkanya 10, tapi maksudnya yaitu panjang dari list itu sendiri misalnya 10. Kemudian kenapa isinya di sini hanya 9, 2, 4, 6, 8. Kenapa isinya 9? Karena di sini kita memulai dari indeks ke-1. Jadi misalnya kalau kita mulai dari indeks 0, maka angka 0 ini akan terhitung, kemudian isi dari list ini itu 10. Tapi kita memulai dari indeks 1, jadi isinya hanya 9. Kemudian tens itu kelipatan 10. Jika kita ingin mencetak sebuah angka dengan kelipatan 10 di mana X merupakan dalam range 50, kemudian X ini habis dibagi 10, maka dicetak tens itu 0, 10, 20, 30, 40, sampai tidak melebihi dari 50. Ini tadi salah. Kemudian misalnya kalau kita ganti jadi 100, oke, bisa dipahami? Apa saya terlalu cepat? Kemudian lanjut di tipe data selanjutnya, yaitu tipe data tuple. Sama dengan list, mereka dapat mengandung sebuah elemen dari berbagai jenis data tipe, tetapi berbeda dengan list, tuple ini tidak dapat diubah atau immutable. Kemudian tuple ini menggunakan tanda kurung untuk mengindikasikan bahwa tuple dimulai dan diakhiri. Jadi ini contoh tuple, kita menggunakan tanda kurung di sini. Kemudian kita coba run. Nah, di sini ada fungsi di mana def get start number, kemudian total merupakan jumlah dari seluruh isi number, kemudian range itu banyaknya isi dari number ini, kemudian min atau rata-rata itu adalah total dibagi range, kemudian untuk mengembalikan nilai kita menggunakan fungsi return di mana range, total, kemudian min. Kemudian kita isi get start ini dengan angka 1, 3, 5, dan 7. Kemudian ketika kita ingin mencetak dari value dari start, tadi kita range ini banyaknya karakter dari get start ini ada 4, 1, 3, 5, dan 7. Maka ketika kita eksekusi, angka pertama dari tuple ini yaitu 4. Kemudian total itu jumlah dari keseluruhan isi, berarti 1, 3, 5, dan 7 jumlahkan jadi 16. Kemudian rata-rata itu total 16 dibagi 4 jadi 4,0. Kemudian ketika kita ingin
mencari tipe data dari stat itu kita melihat tipenya stat itu apa. Ketika kita lihat di sini tuple, karena tadi ciri dari tuple itu menggunakan tanda kurung. Kemudian for data in stat, kita ingin mencetak elemen per baris dapat menggunakan perintah seperti yang terlihat pada layar. Di sini tercetak per baris. Wait. Di sini total range kemudian tipe data selanjutnya yaitu dictionaries. Sama halnya dengan list, dictionaries ini digunakan untuk mengorganisir elemen dari koleksi. Jadi nanti untuk terutama CNN itu kita banyak menggunakan dictionaries, terutama pada augmentasi untuk mengolah gambar, bagaimana bisa ditemukan perbedaan atau pola dari setiap gambar. Kemudian seperti yang kita lihat ini tipe data dictionaries. Misalnya kita definisikan sebuah variabel student, kemudian misalnya kita ambil contoh dari GDSC, value dari lead itu misalnya 1 orang, kemudian core team 11, kemudian member 1000. Kemudian kita ingin mencetak tipe data dari student, kemudian value dari core team berapa. Kemudian kita run coba untuk melihat. Nah, tipe dari student ini dictionaries. Yang pertama karena di salah satu ciri dari dictionaries itu ada value-nya. Berbeda tadi dengan tuple. Tuple itu bisa berisi data tipe atau tipe data yang lain, ditandai dengan tanda kurung. Kalau list itu ditandai dengan kurung siku. Nah, tipe data dictionaries, tipe data student yaitu dictionaries, kemudian kita ingin mencetak berapa value daripada core team, yaitu 11. Kemudian ini perintah ini yaitu perintah student key. Ketika kita ingin mencetak isi dari dictionaries, yang pertama lead, berarti dimulai dari key-nya itu. Jadi lead ini merupakan key, kemudian yang ini merupakan value. Ini dicetak dalam bentuk string, yang value ini. Jadi di sini tercetak per baris isi dari dictionaries. Kemudian yang terakhir, contoh penggunaan dictionaries. Ini ekstensi file, di mana misalnya kita memiliki sebuah dataset, kemudian kita ingin menghitung, misalnya kita telah mendefinisikan berapa isi dari dataset kita, misalnya file dengan ekstensi JPG itu 10, kemudian TXT 14, CSV 2, kemudian PY 23. Jadi misalnya kita ingin mencetak extension, extension ini merupakan key dari value, key dari dictionaries yang kita definisikan. Jadi akan tercetak
JPG, TXT, CSV, dan PY. Kemudian untuk mencetak extension dengan isinya atau dengan value-nya, key dengan value, kita menggunakan format di mana kita memasukkan amount itu yang key-nya, kemudian amount itu nilainya, kemudian extension atau disingkat EXT ini isi atau key-nya JPG, misalnya formatnya itu nanti 10 nilai dari value nilai dari key atau value-nya nanti dimasukkan di sini, kemudian file, kemudian titik di sini hasil eksekusinya untuk menunjukkan bahwa ini merupakan ekstensi, kemudian key-nya atau ekstensinya itu di akhir. Jadi penempatan format ini untuk memudahkan kita dalam mengatur bagaimana hasil print dari program yang dibuat. Jadi ketika kita run, yang pertama yang terbaca itu adalah value 0, kemudian files, kemudian titik, kemudian extension, ini ext, JPG, TXT, dan CSV. Sampai di sini ada pertanyaan? Untuk pengenalan pada Python. Oke, silahkan kepada Saudari Gusti Bagusananda. Tes. Kalau saya kedengaran? Iya, kedengaran. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saudara bukan saudari. Oh ya, saudara. Ya, saya mau tanyakan itu, kan ini saya sudah lakukan machine learning juga sedikit, dan saya temukan itu tipe data dari variabel yang kita input itu ke suatu model itu sangat penting. Nah, sementara ini Python itu bahasa yang dinamik tipenya. Jadi nggak kita definisikan tipe satu variabel dan itu cuma diinfer sama programnya sendiri kan. Nah, tapi apakah ada di Python gitu dimana kita bisa definisikan tipenya ini satu variabel secara eksplisit gitu. Misalnya variabel A kita mau tipe float 64, variabel B kita mau tipe integer 32 gitu. Nah, itu yang saya tanyakan, apakah ada caranya atau tidak? Yang pertama tadi, baik izin menjawab. Saya share screen lagi. Jadi pertanyaannya apakah misalnya tipe data ini bisa diubah secara eksplisit ya? Atau Ya, kita definisikan secara eksplisit gitu. Iya, jadi kan misalnya tipe data di Python itu misalnya string, integer, float, dan boolean. Sebenarnya untuk mendefinisikan sebuah tipe data itu hanya tergantung pada cara penulisan kita menulis value di kode kita. Berbeda mungkin dengan Java, misalnya C++, kita menggunakan kalimat str atau string di awal untuk mendefinisikan bahwa ini merupakan string. Python itu sendiri tergantung pada cara penulisan kita menulis sebuah value dari kode kita. Adapun misalnya ini integer, misalnya 10, ini akan dideteksi secara otomatis oleh Python ketika kita tidak menuliskan misalnya angka 10,0. Itu akan dideteksi secara float karena cara kita menulis itu memang mengarah ke float. Jadi di Python sendiri kita tidak perlu mendefinisikan
variabel yang kita mau input atau tipe data yang ingin kita input, sehingga pada Python sendiri mereka dia mendeteksi si programmer ini mengetik 10,0, berarti tipe datanya itu float. Kemudian jadi misalnya ketika kita ingin memaksa, misalnya Python ini kita mengetik 10,0, kemudian kita ingin meminta bahwa jangan dideteksi float, tetapi dideteksi sebagai string, atau misalnya ini tadi ketika 2,0 ini otomatis terdeteksi secara float, tetapi kita ingin mengarahkan Python ini untuk dia mengubah data atau tipe data ini menjadi integer, maka kita gunakan perintah yang saya tandai ini. Jadi kita mengubah dari tipe float ini dengan memasukkan kata integer atau int dalam variabel, begitupun dengan string. Jadi kita misalnya ada angka, kemudian kita ingin ubah dia ke dalam bentuk string, maka otomatis harus ditambahkan pada perintah mencetak ini harus ditambahkan tipe data yang ingin diubahkan. Tadi kayaknya ada contoh bagaimana. Nah, ini di mana X itu merupakan integer ketika dia dideteksi. Misalnya print Nah, ketika X sama dengan 7 ini dia mendeteksi bahwa X ini merupakan integer, tetapi ketika kita ingin mengubah atau mencetak X ini dari integer menjadi string, karena dalam Python ini kita tidak dapat menggabungkan atau mencetak dua string kemudian ditambah integer, otomatis dia tidak bisa, otomatis dia error. Ketika misalnya kita hapus X str, jadi dia bakalan error karena string dan integer itu tidak dapat digabung. Jadi ditambahkan str. Oh ya. Bisa dipahami. Jadi kalau dari deklarasinya itu nggak ada caranya untuk secara eksplisit kasih tahu datanya, kecuali dari apa yang kita kasih masuk value-nya atau variable. Tapi setelah deklarasi tuh kita bisa konversi ke TP lainnya. Iya, gitu. Untuk caranya sendiri tuh tidak ada, kecuali misalnya kan Python itu sebenarnya tergantung dari cara penulisan kita, bagaimana kita menulis value dalam variabel itu. Terima kasih atas jawabannya. Oke. Pertanyaan yang lain sebelum kita akhiri sesi hari ini? Untuk besok, insya Allah kita akan membahas regular expression, kemudian pengenalan pada TensorFlow, terutama mungkin kita akan bahas sedikit tentang matematika pada pertemuan besok, insya Allah. Tidak serumit kalkulus sih, cuman iya, secara dinamis tapi gitu. Oke, next. Ada pertanyaan lain? Saya Kak. Iya, silakan.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi pertanyaanku itu Kak, harus seberapa besar pengetahuan matematika seseorang untuk mempelajari machine learning? Maksudnya atau ada minimal begitu Kak batas dalam mempelajari batas pengetahuan matematikanya sebelum mempelajari machine learning? Saya Kak, terima kasih. Sebenarnya untuk basic sekali, yang penting tahu bagaimana cara kerja variabel, terutama ketika kita ingin mencari misalnya nilai X sekian, kemudian Y sekian, terus jika nilai X sekian, berapa nilai Y? Ini pelajaran SMP mungkin, pelajaran sangat dasar, terutama kan nanti insya Allah saya tidak sampai mengajarkan pada kalkulus dan lain-lain. Kita hanya belajar basic. Untuk dasar sendiri, pertama itu prediction house, bagaimana kita memprediksi harga sebuah rumah berdasarkan data, misalnya kalau rumah ini kamarnya sekian, harganya sekian, terus kalau misalnya rumah ini kamarnya sekian, berapa harganya. Nah, sebenarnya sesimpel itu, tidak rumit, tidak perlu sampai yang sampai matriks, kayaknya saya tidak akan mengajarkan sampai situ. Walaupun kalau misalnya ingin belajar lebih advance, itu sangat disarankan untuk belajar matematika untuk machine learning, apalagi sekarang itu sudah banyak sumber belajar. Jadi misalnya setelah weekly class diharapkan kalau misalnya teman-teman ingin lanjut, itu bisa belajar dari berbagai sumber belajar. Ya, matematika juga fondasi dari machine learning, seperti itu. Baik, terima kasih Kak. Ya, linear algebra, saya lupa nama istilahnya. Jadi sampai jumpa besok, misalnya kalau tidak ada halangan, kita akan masuk pada regular expression, cara mengatur file menggunakan Python, kemudian intro to TensorFlow. Ya, sebagai penutup, bagaimana kalau kita on cam semua agar room ini tidak kesepian, hanya saya yang bicara, yang tampil. Ini mau sesi dokumentasi, ya silahkan on cam. Yang lain mana nih? Jangan sampai masih tidur sambil mendengar penjelasan ular-ular. Yuks. Yang lain Asti Mawarni, Amriani, Nur Fadia, Yuks on cam. Oke, saya hitung sampai 3. Logo gede.
Oke, 1, 2, 1, 2, 3. Oke. Thank you semuanya untuk yang sudah bergabung hari ini. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. Saya harap kita bisa setidaknya tahu dasar machine learning seperti itu. Oke, sekian kelas hari ini. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.